Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Bersama saya, Desi Kamila di podcast BPHN Talks, dengan topik pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan atau yang dikenal juga sebagai pedoman 6 dimensi. Tadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ini sudah kita masuk ke segmen 2. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa dimensi dalam pedoman 6 dimensi dan kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Seperti yang tadi sudah ada spoiler sedikit, pertanyaan kepada Mbak Winda, saya ulang lagi ya Mbak Winda. Jadi untuk dimensi potensi disharmoni peraturan perundang-undangan, bagaimana sih Mbak cara mengidentifikasi potensi disharmoni dari suatu peraturan perundang-undangan? Dan contoh konkretnya temuan potensi ini, contoh dimensi ini seperti apa? Oke. Jadi kita melihat potensi disharmoni itu apa sih, bagaimana sih bentuk wujudnya gitu ya. Yang pasti dalam potensi disharmoni pengaturan gitu ya, kita melihat disharmoni. Tentunya disharmoni ini kita kan membandingkan, bukan hanya satu, karena kalau satu kita nggak tahu nih harmoni disharmoni sama siapa gitu, dengan apa gitu. Kita pasti membandingkan satu atau lebih peraturan lainnya, terutama peraturan terkait ya, baik itu secara vertikal maupun horizontal, yang mengatur topik yang sama atau mungkin berkaitan, seperti itu. Jadi misalnya ini yang enak itu justru kalau saya, ini ya sering pengalaman, enak itu kalau kita menemukan ini ketika ini dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang atau, jadi kita bisa melihat misalnya PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau mungkin peraturan menteri gitu. Jika misalnya ada satu rumusan, ini sebenarnya terkait juga tadi tuh yang sebelum-sebelumnya, kejelasan rumusan. Jadi ada rumusan-rumusan tertentu, terutama tuh dalam batasan pengertian, definisi itu, kita melihat ke peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur hal yang sama. Cakupannya pas nggak? Sama nggak? Yang menjadi masalah sering sekali diperluas. Nah, itu misalnya tuh tentang rumusan. Jadi ada disharmoninya gitu. Nakal banget ini. Terutama di peraturan teknis, sering banget diperluas. Bener-bener. Iya, Kewenangan sering. Kan. Supaya daya jangkau mungkin lebih luas kali ya. Jadi seringnya diperluas. Nah, ini sebenarnya potensi disharmoni. Jadi pengaturan misalnya terkait, kalau saya ngambil contoh langsung mungkin tentang UMKM. Jadi waktu itu, jadi kalau teman-teman nanti mungkin baca ya, sahabat BPHN, kita baca ada di peraturan peraturan koperasi dan UKM saat itu, masih sekarang kan udah percaya, peraturan Menteri Koperasi dan UKM itu nomor 2 tahun 2019, nanti ada di pasal 5. Jadi intinya kita akan membandingkan terkait dengan pelayanan perizinan berusaha. Di situ ada tentang NIB dan OSS. Jadi kalau di peraturan Menteri Kop UKM itu 2019 itu, jadi usaha dengan skala rendah, mikro kecil itu mereka kan diwajibkan memiliki NIB. NIB. Nanti NIB itu kan secara otomatis OSS mengeluarkan izin usaha mikro kecil. Nah, itu peraturan menteri ya. Namun sekarang di tahun 2021 ada di PP nomor, semoga saya nggak salah ya menyebutkan ini ya, di PP nomor 5 tahun 2021 di pasal 7. Nah, mereka itu di peraturan itu mengecualikan kalau si usaha dengan skala risiko rendah untuk memiliki NIB. Padahal tadi di awal di permen, iya, mereka NIB. Jadi beda ya. Beda. Padahal mengatur hal yang sama. Betul. Bingung nggak sih? Iya. Nah, ini nih kan kelihatan nih. Bisa kewajiban, bisa kewenangan. Iya. Betul. Ini kan tentang kewajiban jadinya ya, bagi UMKM. Tadi kalau tadi cerita di awal contoh singkat kewenangan. Banyak. Kewajiban, bisa juga hak mungkin ya. Banyak. Jadi istilahnya melihat disharmoni ini juga terkait teknis nanti. Misalnya jangka waktu, misalnya di undang-undang bilangnya berapa hari kerja, ternyata ini itu disharmoni kan, mengatur hal yang sama. Nah, balik lagi tadi ke ke UMK tadi, kemudian saya sebagai analis hukum gitu melihat kenapa ya disharmoni ya gitu, karena kan kita kan juga melihat ya, bukan hanya mendetek namun memberikan evaluasi dong, analisis. Terlepas dari itu memang ada disharmoni pengaturan, kita juga harus melihat latar belakang.
Jadi kalau tadi teman-teman di teman kita atau sahabat BPHN ada permen tahun 2019. Kemudian ada PP 2021. Ini kan PP di atas, permen di bawah. Namun ternyata mengaturnya tadi beda ya. Ternyata setelah kita pahami bahwasanya si PP ini kan terbitnya belakangan. Dan ini merupakan turunan dari Cipta Kerja. Betul, ada perubahan. Bahwasanya Cipta Kerja juga perlu digali. Perlu digali. Kenapa? Itu jadi temuan buat kita di dalam disharmoni ini gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar mendetek, wah beda. Namun kita memberikan evaluasi, kenapa berbeda. Nanti sehingga kita memberikan rekomendasi rumusannya seperti ini gitu. Meskipun ya kadang ada yang evaluator ya, kita sampai ke situ, ada juga yang hanya mengelaborasi lah apa evaluasinya. Iya, jadi masalah itu ya menurut saya penting ya, karena lagi-lagi kepastian hukum. Jadi mana yang benar ini? Si PP atau si permen? Padahal kalau dibilang peraturan teknisnya permen. Iya, betul. Namun PP-nya sekarang udah baru. Apalagi kan kalau kita boleh bilang Cipta Kerja itu kan terkait dengan perekonomian, itu kan intinya memudahkan pengembangan, mendukung UMKM. Iya, betul. Nah, namun permen itu masih ada. Nah, jadi disharmoni ini penting banget. Jadi intinya kita membandingkan, bukan hanya membaca yang mau kita evaluasi, namun kita membandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, baik yang lebih tinggi, yang lebih rendah, atau mungkin yang sama. Yang sama nih yang paling kadang-kadang suka berbeda ya. Jadi di undang-undang ini mengaturnya sampai di sini, di undang-undang yang ini ternyata meluas. Nah, itu potensi disharmoni. Mungkin itulah kurang lebihnya. Gini tuh ya. Nah, untuk langkah nih, apa sih langkah yang bisa diambil untuk mengurangi potensi disharmoni ini? Dan pedoman 6 dimensi ini dapat membantu untuk mendetek dan apa kira-kira pedoman dimensi ini tuh bisa berbuat apa sih terhadap potensi-potensi ini? Nah, kalau menurut saya ya dari pengalaman, disinilah paling penting kita menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait. Banget. Iya. Jadi tadi kalau ini kan masih cerita pedoman nih, kita belum cerita langkah ya. Mungkin nanti ada di episode atau kita kesempatan. Kita bikin podcast berikutnya ya kalau sobat BPHN tertarik. Nanti ketemu lagi sama kita dong. Jadi seri ya nanti ya. Kalau serius nih narasumber dan karena sebenarnya kan tools ya, masih tools ya. Betul, kita belum mekanisme, belum cerita yang lain-lain. Ini masih tools, tapi mungkin udah mabok kali dengarnya. Udah 2 episode. Karena panjang. Jadi ini pentingnya kita langkah di awal melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, terutama terkait isu kita, ataupun mungkin misalnya peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya kayak undang-undang tadi UMKM. Nah, kita cari peraturan yang terkait lainnya. Atau mungkin isunya terkait usaha atau apa gitu ya, terkait tadi lingkungan kan banyak nih. Kita coba inventarisasi, itu penting ya, kita menginventarisasi, kemudian tentunya kita membaca. Jadi sini sebenarnya secara teknis kita harus secara mungkin pertama kali cara cepat kali ya, skimming, melihat, membandingkan. Setelah inventarisasi kita bisa akses ya materi muatannya, kita baca, kemudian ada hal-hal yang kita coba bisa tandain aja dulu. Kita tandain, oh ini tadi sebenarnya sekali jalan ya, tadi kejelasan rumusan bisa sekali jalan, potensi disharmoni bisa sekali jalan gitu. Jadi kita bisa melihat, ya lagi-lagi balik jam terbang ya, kadang-kadang kita nggak menemukan apapun gitu, terutama topik-topik yang nggak familiar dengan kita. Iya kan? Harus punya spesialisasi spesialisasi perekonomian dan lama akan terbentuk ya, karena kan bank pengetahuannya bertambah terus. Kemarin kan di sini ngaturnya ini. Dia jadi ingat gitu. Kok ini jadi ini ya? Buka lagi. Nah, inventarisasi itu penting. Nah, sini langkah itu penting. Caranya inventarisasi, kita melihat, kita membaca, kemudian membandingkan apakah memang ini relevan. Oh, mungkin dalam rezim ini, dalam rezim itu. Jadi temuan-temuan kita itu jelas. Dan tentunya balik lagi nanti hasil evaluasi kita dipergunakan untuk pembentukan. Jadi kita nanti lihat lagi. Mungkin ketika ada potensi disharmoni, jadi peraturan yang disharmoni kayak tadi permen koperasi dan UKM dengan PP. Ada mungkin misalnya bisa jadi permennya dicabut, atau mungkin pasal itu saja yang diubah atau dicabut. Nah, itu mungkin itu caranya, mungkin seperti itu. Kalau nambahin dikit tuh tips untuk ngerjain dimensi ini, sebetulnya yang ada di pedoman kita lumayan membantu sih, yaitu tentang indikatornya kan kewajiban, hak, kewenangan, dan tadi Winda cerita juga ketentuan batasan definisi ya. Sebetulnya dalam pengalaman itu sih yang paling sering tumpang tindih. Jadi kalau mengecek dimensi potensi disharmoni, coba fokus ke pasal-pasal yang memberikan kewenangan
memberikan kewajiban, memberikan hak. Jadi ketika membandingkan dengan peraturan yang lain tuh langsung tembak pasal-pasal itu gitu. Biasanya akan langsung kelihatan dia sebetulnya selaras atau enggak. Dan inventarisasi itu kadang udah jadi penanda awal sih. Kayak waktu itu tahun lalu kita pernah ya yang tim hilirisasi, ingat nggak sih? Iya benar. Terus kita inventarisasi per komoditi. Waktu itu saya kebagian komoditi kelapa sawit. Ini baru inventarisasi, kita belum sampai ke potensi disharmoninya. Waktu diinventarisasi aja udah ketemu kalau nggak salah tuh lebih dari 50 peraturan hanya untuk kelapa sawit. Dan di level permen itu ada 4 KL yang mengeluarkan peraturan. Jadi dari itu aja sebetulnya insting seorang potensi analis pasti ada potensi. Namanya potensi pasti iya, ada. dan semuanya sama gitu verifikasi waktu itu tuh kayak sertifikasi. Nah itu udah menarik tuh untuk lihat objeknya ada yang tumpang tindih nggak, tahapan tadi ya kewenangan lembaganya ada yang sama nggak. Saya balik-balik lagi, jadi tadi ya 6 pedoman itu sebetulnya lebih ke membantu ya, kayak ada kewenangan, kewajiban itu untuk tahu gitu bahwa biasanya yang paling bermasalah sih di daerah-daerah situ gitu. Jadi ibaratnya kayak variabelnya lah, yang paling penting itu pasti yang itulah, seringnya itu paling sih. gampang kita tandain di situ. Iya, benar. Jadi nggak usah ke yang lain-lain gitu, misalnya ketentuan-ketentuan yang misalnya sifatnya ketentuan asas, tujuan itu biasa nggak usah dicek disharmoni karena biasanya nggak ketemu, tapi di kewenangan, kewajiban, hak gitu itu pembebanan lah terutama gitu. Oke, nah kita beralih nih ke dimensi yang paling akhir dan dimensi terakhir. Dimensi terakhir nih sahabat BPHN. Tapi dimensi terakhir ini justru dimensi yang sangat penting ya. Sangat penting. Nah, ini terkait dengan dimensi efektivitas. Pertama saya mau nanya dulu ke Mbak Fiona. Nah, tadi saya udah bilang dimensi ini penting, tapi kenapa pentingnya dan gimana contoh-contoh yang signifikan, temuan-temuan signifikan yang selama ini sudah dilakukan terkait dengan dimensi ini? Iya. Kenapa dimensi efektivitas tuh sangat penting ya? Karena sebetulnya itu hal yang gongnya kalau kata saya, gong dari evaluasi expose ya, kayak ANEF gitu, maksudnya evaluasi terhadap peraturan yang sudah diterapkan. Efektivitas itu cuma bisa dipotret setelah diterapkan. Jadi kalau dimensi-dimensi tadi mungkin bisa dipotret waktu pembentukan, ya kan, kesesuaian sama Pancasila, sama asas, sama potensi disharmoni, kejelasan rumusan, materi muatan, semua bisa dipotret di pembentukan. Kita selalu melakukan langkah preventif, tapi efektivitas itu hanya bisa dipotret setelah diterapkan. Jadi sebetulnya itu yang harus betul-betul menjadi salah satu perhatian kita waktu mengevaluasi gitu ya. Nah, dan peraturan itu pada dasarnya pasti, kalau menurut saya ya, pasti ada aja tidak efektifnya. Bukan karena aturannya jelek, tapi karena semua peraturan itu kan pada dasarnya kayak eksperimen ya. Dia itu kan disusun sambil kita mengira-ngira. Kira-kira bisa diterapkan, kira-kira akan terjadi kayak gini. Tapi kan apakah perkiraan itu tepat atau meleset? Nggak ada yang tahu. Social engineering banget ketahuan ya. Social engineering ketahuan ya, kita dari alma mater yang sama ya, nggak too much information ya sahabat BPHN. Nah, dan kemudian yang kedua, kenapa sangat mungkin peraturan itu jadi tidak efektif? Karena kan perkembangan masyarakat ya kan, misalnya tadi batas waktu pelayanan misalnya zaman dulu mungkin memang butuh 7 hari, tapi ketika udah ada perkembangan bisa aja 3 tahun kemudian 2 hari juga selesai gitu. Jadi evaluasi efektivitas tuh sangat wajar ya untuk dilakukan. Lagi-lagi tadi, kalau ada temuan pun bukan berarti karena peraturannya jelek, tapi karena hukum itu hidup di tengah manusia yang terus bergerak gitu. Jadi pasti ada aja hal-hal yang mungkin di satu masa menjadi tidak efektif. Nah, contohnya sebetulnya banyak banget, bahkan yang saya kaget di bidang yang saya geluti kan Polhukam ya, itu cenderung biasanya kan nggak terlalu sering berubah gitu. Kalau ekonomi mungkin lebih fast pace ya. Nah, tapi ternyata di bidang Polhukam pun ada aja yang nggak efektif. Contohnya yang paling mengejutkan tuh mungkin terkait dulu kita pernah evaluasi tentang penyidik pegawai negeri sipil gitu. Kayak kita semua tahu ya, oh ada namanya PPNS di dunia ini. Tapi waktu dievaluasi ternyata banyak dari PPNS ini tuh nggak efektif berjalannya. Dan alasannya tuh lucu, bukan karena mereka nggak punya kewenangan, kan sudah dikasih kewenangannya sama peraturan gitu ya, tapi kok nggak bisa berjalan. Alasannya pokoknya bener-bener mind blowing gitu. Ternyata karena salah satunya ini ya, ada beberapa. Pertama, mereka ditempatkan
di tempat yang nggak semestinya, misalnya di bagian persuratan gitu ya. Jadi padahal kewenangan dia untuk menyidik kejahatan, tapi realitanya waktu kita evaluasi banyak PPNS tuh ternyata penempatannya ada bukan di tempat yang untuk menyidik gitu. Ya mungkin karena fungsi penyidikan utamanya ada di polisi gitu. Jadi kadang di kementerian lembaga mereka ada yang diperbantukan ceritanya di bagian persuratan, di bagian umum. Tapi kan SKP-nya jadi SKP persuratan. Ketika ada kasus pidana, itu kan berat ya. Mereka bilang, aduh saya menyidik tuh ya nggak dapet apa-apa juga gitu secara karir gitu. Terus ya dengan dia ada di bagian persuratan, dia tidak punya dukungan gitu, sarpras ya untuk bisa melakukan penyidikan. Misalnya waktu itu satu orang, lagi-lagi ini kenapa melibatkan pemangku kepentingan penting. Ini semua menjadi real bagi kami waktu ketemu pemangku kepentingan. Dia cerita di satu daerah penyidik PPNS untuk kayak tindakan pidana di bidang tenaga kerja itu cuma satu orang. Itu di satu daerah yang padat karya gitu. Jadi industri-industri gede gitulah ya. Nah dia bilang, ibu bayangkan saya cuma satu orang. Terus saya disuruh nyidik gitu, misalnya ada pelanggaran apa gitu ya di sebuah pabrik gitu yang isinya nggak tahu berapa ribu orang. Ya saya juga mikir-mikir kata dia ya untuk pergi ke sana apa enggak. Nah akhirnya kan jadi ternyata jabatannya ada, kewenangannya ada, dia nggak bisa jalan gitu. Dan alasannya karena alasan yang lucu gitu, penempatannya nggak tepat, dia nggak punya dukungan anggaran, dia nggak punya dukungan sarpras. Akhirnya jadi kayak agak sia-sia gitu. Nah ternyata itu terjadi di banyak PPNS. Atau misalnya yang menarik lagi mungkin yang juga gampang ditangkap oleh kita tuh undang-undang pemilu yang tahun sebelum tahun 2019 ya, sebelum pemilu tahun 2019 yang mengubah rezim pemilu kita jadi pemilu serentak. Waktu itu kan semangatnya tuh kalau kita baca normanya ingin justru mengurangi biaya. Kenapa diubah sebegitu besar untuk efisiensi? Nah, waktu kita evaluasi, kita punya privilege untuk mengecek bener nggak tuh terjadi efisiensi gitu kan. Akhirnya waktu itu kita pakai metode cost benefit dibantu oleh rekan-rekan dari universitas gitu, dan kita jumpai ternyata bukannya menurun malah membengkak gitu ya. Jadi kan itu contoh-contoh ya bahwa peraturan disusun dengan sebuah tujuan, dengan sebuah keinginan, tapi ternyata waktu diterapkan dia nggak berhasil gitu ya. Nah itu kan penting sebetulnya ketika kita tahu oh ternyata nggak berhasil ya, sebetulnya itu akan jadi masukan untuk pembentuk untuk memperbaiki itu tepat sasaran gitu. Itu pentingnya dimensi efektivitas. Bahkan waktu itu kan sampai ada korban nyawa ya demi bisa ngegeber pemilu serentak karena kotaknya langsung ada 5 gitu seingat saya tuh. Nah kalau nggak salah diperbaiki ya tahun kemarin waktu kita pemilu itu akhirnya dibuat norma pembatasan usia untuk jadi petugas pemilu itu ya. Nah jadi itu salah satu guna dimensi efektivitas. Karena kalau nggak saya rasa kita tuh kayak halu gitu loh. Kita akan terus bikin peraturan. Kita ngerasa peraturan itu semuanya bagus, baik-baik aja, padahal sebenarnya realitanya ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu, dan kadang-kadang perbaikannya bukan perbaikan peraturan, kayak PPNS, itu kan nggak ada yang harus diperbaiki dari segi kewenangan dia ya, tapi perbaikan dari segi manajemen SDM, ya itu teknis banget gitu, makanya ini kayaknya harus bikin podcast lain ya, makanya kenapa rekomendasi di pedoman itu ada regulasi dan non-regulasi gitu ya, karena tadi kita yang menemukan kadang-kadang perbaikannya nggak harus membuat peraturan baru gitu, itu dia. Ini sebenarnya agak di luar skrip kita nih. Wah, saya suka apa nih? Saya mau tahu, ini kan kita udah bahas terkait isu Polhukamen nih. Nah kalau dari perekonomian, kira-kira apa sih Mbak contoh temuan realnya gitu? Efektivitas. Kalau dibilang secara spesifik ya mungkin banyak ya, tapi sebenarnya garis besarnya tadi kalau Fiona cerita Polhukampem, politik, hukum, keamanan, pemerintahan. Itu kan memang agak sedikit dinamis ya, agak berbeda dengan perekonomian yang sangat cepat perubahannya. Lebih dinamis lah di kita. Lebih statis. Nah, jadi karena dinamisnya itu jadi banyak banget. Sampai nggak bisa disebutin. Terutama ya ini kan memang program pemerintah ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu terbit. Oh iya itu kayak, soalnya beralih haluan banget semua. Banyak sekali. Jadi kan sebenarnya inti yang dari tadi kita disampaikan Fiona itu
Sebenarnya kan kita menilai dari dimensi efektivitas ini melihat apakah tujuan dari satu peraturan undang-undang tercapai. Teman-teman nanti bisa melihat sahabat BPHN di dalam konsiderannya, membaca itu misalnya apa tujuannya gitu. Tambah penjelasannya, bisa melihat itu rohnya apa sih tujuannya sebenarnya dibangun. Sehingga kita bisa mengukur peraturan undang-undang itu berdaya guna nggak, berhasil guna nggak, atau sebenarnya cuma jadi diem aja. Iya. Nggak efektif gitu. Jadi kalau misalnya di undang-undang tadi yang perekonomian itu banyak tentang cipta kerja. Jadi ketika diatur apakah sudah efektifkah dilaksanakan? Karena banyak sekali peraturan diubah secara cepat. Iya, banget. Nah, banyak dampak baik itu terhadap ekonomi, terhadap lingkungan. Nah, itu apakah efektif cepat dilakukan? Terutama efektivitas juga kan kita ngukurnya termasuk ini ya. Nah ya, peraturan pelaksananya. Betul. Nah, terutama kalau undang-undang kan. Undang-undang, ya norma undang-undang kan ya tidak operasional yang langsung kita bisa teknis. Nah, kemudian ketika PP-nya nggak ada, kita melakukan ini gimana ya? Gitu. Dan ada loh ya peraturan-peraturan yang ternyata setelah sekian tahun PP-nya nggak terbit-terbit gitu, dan akhirnya nggak dijalanin. Dan kita semua kayak, terus gimana? Ya udah nggak berjalan aja. Itu makanya penting banget evaluasi gitu. Tanpa kita peraturan cuma ada di JDIH aja ya. Iya, cuman jangan sampai harusnya. Iya. Nah kalau kita nggak evaluasi, jangan-jangan nggak pernah terdeteksi juga tuh gitu kan. Iya, betul. Jadi melihat itu bukan hanya sekedar rumusan ya kalau di efektivitas itu. Tadi benar sekali, kita harus mengundang, kita harus mendatangkan, kita mencari ke lapangan permasalahan apa, baik itu secara normatif maupun studi empiris ya. Kita dapat masukan, melihat gambaran yang terjadi. Kalau tadi PPNS, kalau kita baca rumusannya pasti nggak ada masalah. Saya yakin sekali. Baik aja, punya kewenangan-kewenangannya jelas gitu kan. Rumusannya jelas, tidak boleh tafsir segala macam. Namun ternyata ketika praktek masalahnya ternyata berat juga itu. Banget. Dan yang pasti tidak efektif. Itu temuan efektivitas. Jadi dimensi efektivitas dapatlah kita tercapture lah masalah itu. Yang perlu kita evaluasi. Nah, itu penting. Jadi sebenarnya efektivitas ini gongnya sebenarnya. Peraturan, soalnya peraturan kan dibuat pasti ada tujuan. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Harus tercapai ya tujuan itu. Iya, kalau nggak buat apa gitu. Buat apa bikin aturan? Buat apa bikin sampai ke PP permen, tapi buat apa kalau memang itu tidak tercapai. Jadi paling penting memang kita melihat apakah suatu peraturan itu operasional, bisa dijalankan, terus siapa yang menjalankan. Kadang-kala ternyata tadi ini menarik nih. Jadi dimensi ini bukan hanya tentang regulatif, misalnya kita memberikan rekomendasi untuk diubah, dicabut atau mungkin tetap. Tapi kita melihat juga aspek lainnya yang non regulatif. Misalnya koordinasi antar lembaga. Betul. Jadi banyak nih. Oh, itu banyak banget sih temuan. Ketika satu rumusan tidak bisa terlaksana karena ternyata tidak mau berkoordinasi. Aduh, terlalu gamblang ya. Tidak ada yang misalnya ada lembaga atau siapa yang mau mengerjakan atau bingung yang ngerjain siapa? Bagian saya sampai mana? Iya. Lalu mereka nggak ngobrol, nggak ada koordinasi. Kayak banyak banget itu bikin podcast aja. Khusus ya tentang koordinasi. Itu kayak red flag banget. Asik ada bisa red flag dalam PUU, bisa tuh jadi judul podcast ya. Waktu nemu kata koordinasi sejak ngerjain ANEF, kita tuh jadi lebih kayak gitu. Ini harus dicek nih karena banyak banget ya tadi ketika peraturan bilang penyelenggaraan ini berkoordinasi ini dengan ini gitu. Itu tuh sering banget kita cek ternyata tidak efektif gitu. Termasuk juga tadi kalau misalnya PPNS Fiona itu kalau saya menangkap ini masalah SDM. Iya. Masalah SDM. Jadi kita evaluasi, ada permasalahan SDM, kurangnya SDM baik kuantitas atau mungkin nanti kualitas. Atau sarprasnya anggarannya. Lucu ya gitu. Jadi di efektivitas ini makanya tadi kalau kita dari awal langitan, normatif, efektivitas itu sebenarnya boleh dibilang berjenjang lah ya. Makanya dia suka dibilang paket lengkap, pedoman 6 dimensi itu kan lengkap banget gitu. Dia melihat semuanya lah gitu, bukan hanya sekedar tertulisnya, namun yang tidak tertulisnya yang terjadi implementasinya kita melihat. Jadi efektivitas ini menurut saya paling penting sih. Jadi justru paling enak sebenarnya kita kalau udah rapat itu dari sini, berangkat dari sini. Kita lihat dari sini. Gitu. Atau sebaliknya, setelah kita dapat dimensi yang tadi, itu kita cek efektivitasnya. Jadi misalnya ada aturan yang nggak jelas rumusannya,
biasa waktu ketemu stakeholder Jadi kita tidak cross check, efektif. iya ini jadi nggak efektif. Sering kali sih mereka beresonansi ya, Iya. kalau tumpang tindih atau nggak jelas Iya. atau misalnya tadi nggak sesuai asas, kadang-kadang dia ternyata juga jadi nggak efektif. Nggak efektif, benar. Ya jadi kayak dia tuh kayak apa ya, Dia pengait penegas. semua ya? Iya dia pengait Pengait semua. Benar semua. 6 dimensi tuh kayak Pancasila, saling mengait asik gitu ya. Ya mereka memang saling kait-mengkait gitu sebetulnya. Tapi ya memang meskipun dimensi ini pedoman ini tentunya kita butuh juga terus pengembangan ya. Betul, Karena tadi betul. perkembangan gitu. Ya. Supaya efektivitas kita mungkin bukan hanya melihat SDM-nya doang, koordinasinya doang. Jangan-jangan Mungkin ada yang baru lagi, ada yang baru betul. lagi. Ada Misalnya kok, menggunakan ada. teknologi. Iya betul. Iya kan? Untuk misalnya untuk sektor ini harusnya sudah mulai teknologi nih. Gitu. Efektivitas kan yang kita ukur. Itu Seru banget, dimensi favorit. Jadi pedoman ini juga nggak sekaku itu ya, karena masih Harusnya dalam nggak kaku. terus tahap pengembangan ya. Iya. Oke, sahabat BPHN, kita kayaknya sudah mencapai ujung nih, Harus seneng apa sedih ya? Iya, sedih ya. Oke. ketagihan. Waduh. Kayaknya harus bikin podcast series sih kalau dari obrolan tadi ya. Oke, sahabat BPHN, sebagai penutup nih, ada nggak sih closing statement dari Mbak Fiona, dan nanti juga Mbak Winda akan saya tanya ya Mbak, Oke. terkait dengan pedoman 6 dimensi ini yang ingin disampaikan kepada sahabat BPHN. Ya mungkin kalau dari aku tuh yang paling penting buat teman-teman yang akan memakai pedoman 6 dimensi, esensinya adalah tadi Mbak Winda udah bilang ya, pedoman ini tuh kayak pisau atau alat. Jadi jangan dijadikan tujuan. Ada orang-orang yang akhirnya stres pakai pedoman ini karena mereka bikin pedoman ini sebagai tujuan mengisi matriks yang ada di pedoman. Bukan itu gitu tujuannya. Matriks itu hanya alat bantu, variabel indikator hanya alat bantu tadi untuk menuntun kita menemukan masalah-masalah dalam si peraturan. Nah, jadi mungkin cara pikirnya harus dibalik gitu ya. Bahwa ketika kita mengevaluasi, tujuannya tuh menemukan tadi ya isu-isu yang bisa kita perbaiki untuk peraturan yang lebih baik. Tapi kadang-kadang kita blank. Nah, supaya nggak blank gimana? Boleh baca-baca metode 6 dimensi, variabel indikatornya, jadi tahu gitu, oh masalah tuh kira-kira ada di sekitaran sini gitu. Nah kalau misalnya kita punya mindset yang benar, mudah-mudahan sih nggak pusing ya ngerjain 6 dimensi, meskipun ya tapi tetap adalah challenge-challenge kayak tadi gitu. Jadi semangat, kita sih berharap metode ini memang bisa membantu ya semua orang yang pengen mengecek performa dari satu peraturan perundang-undangan dan bisa memberikan rumusan-rumusan masukan-masukan perbaikan untuk peraturan yang lebih baik. Mungkin itu sih. Oke, kalau dari Mbak Winda, closing statementnya Mbak? Kalau saya terkait pedoman ini, sebenarnya tadi udah disampaikan ini apa bentuknya dan bagaimana, tadi udah cerita banyak. Yang saya hanya ingin karena tadi udah sempat disinggung ya, bahwa saya pedoman ini sebenarnya sifatnya itu terbuka, dinamis. Ya, apalagi kalau kita misalnya jadi lagi ada project, kita membandingkan dengan negara-negara lain dalam proses evaluasi, evaluation-nya bagaimana. Jadi kita bisa melihat gitu. Jadi tentunya ini karena terbuka, ini dinamis mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Jadi nanti misalnya sahabat BPHN mungkin setelah nonton gini ada banyak masukan, mungkin bisa disampaikan ke kita melalui BPHN, terutama teman-teman yang concern ya tentang penataan regulasi. Yang juga mungkin Mbak Fiona, sama Mbak Desi ini analis hukum juga sih ya sobat BPHN. Jadi tentunya yang memberikan pandangan lagi. Jadi kita melihatnya dari sini atau memberikan masukan tentang perbandingan. Kita sangat terbuka dengan itu semua. Menjadi bahan kita tentunya untuk ke depan gitu, untuk membangun lagi. Nah, di samping itu juga selain pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan ini ya mungkin boleh dibilang nih concern kita ya saat ini. Kita juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan ya membuat evaluasi hukum lainnya gitu. Karena kan hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan nih, kalau mungkin sahabat BPN tadi menyimak, terus yang lainnya gimana gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Ya memang saat ini kita coba baru mungkin tahapan ini ya, ide pikir gitu. Tapi kita belum bisa mewujudkan. Kalau memang ada masukan, kami sangat terbuka juga terkait itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak banget ya sahabat BPHN, insight-insight menarik terkait dengan pedoman 6 dimensi, evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Winda, Mbak Fiona yang telah berbagi pengalamannya pada episode kali ini. Sahabat BPHN, terima kasih telah menyaksikan BPHN Talks episode kali ini.
Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media BPHN untuk mendapatkan informasi seputar pembinaan hukum nasional. Jika Anda memiliki masukan topik yang ingin dibahas, kirimkan kepada kami melalui humas@bphn.go.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.